Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kiraah tentang organisasi komputer bab 4, yaitu memori. Ini adalah subset materi dari memori. Kita bahas dulu tentang memori. Apa itu sih memori? Memori adalah bagian komputer dari tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer terutama dari Inggris menggunakan istilah stroke atau streak untuk memori. Dan streak ini, meskipun kata streak sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket, elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel-sel memori memiliki sifat-sifat restriction hold. Dan sifat-sifat dari memori adalah sel memori ini memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Dan sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori. Karakteristik sistem memori. Memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Memori internal. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun aksesnya langsung oleh prosesor. Word. Addressable unit of transfer. Ini adalah contoh dari memori. Jenis-jenis memori. Dan karakteristik berikutnya adalah satuan transfer bagi memori internal. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data masuk ke keluar dan dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Tiga konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang sama digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable unit. Addressable unit pada jumlah sistem addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengelamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang suatu alamat dan jumlah n addressable unit. Rumusnya adalah 2a sama dengan n. Unit of transfer. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Jenis memori random access. Semua jenis memori dibahas pada bagian ini adalah berjenis random access, yaitu data secara langsung diakses melalui logik pengelamatan built-in. Random access memory atau RAM, read-only memory atau ROM. Terdapat dua macam jenis, yaitu EEPROM, flash memory. Sebenarnya ada tiga, yang kedua adalah EEPROM, SUMID, namun sama aja dengan flash memory. Random access memory atau RAM memungkinkannya pembacaan dan tulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat valid, sehingga RAM hanya menyimpan data, sementara teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik adalah nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate, logic, atau
full dan float tradisional. Run static akan penyimpanannya data selama adanya daya listriknya. Read-only memory atau ROM. Pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan pada ROM. EPROM Extraction RCD Programmable and Read-Only Memory merupakan yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-valid dan fleksibilitas dapat diupdate. Flash memory. Memori semikonduktor terbaru adalah flash memory. Tahun 1980-an dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik seperti halnya EEPROM Flash 34. Memori hanya membutuhkan sebuah transistor per byte sehingga dapat diperoleh keupdatean tinggi. Koreksi error. Koreksi error. Maksud dari koreksi error yaitu dalam melaksanakan fungsi penyimpanannya, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan diperlukan dua mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan data, mekanisme yaitu perbaikan kesalahan, dan mekanisme pendeteksian kesalahan dengan penambahan data word dengan suatu kode, biasanya bit check paritas atau C, sehingga data yang disimpan memiliki panjang D plus C. Kesalahan akan diketahui dengan mekanisme data dan kesalahan bit paritas tersebut. Mekanisme perbaikan 36 kesalahan yang paling sederhana adalah kode Hamming.